Shalom, selamat sahabat, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terutama untuk jemaat Fajar Baru, D4 dan juga Muko-Muko. Juga para penonton yang selalu setia dari setiap sahabat melihat tayangan video pelajaran sekolah sahabat. Terima kasih banyak untuk menonton dan jangan lupa saksikan juga video ini sampai selesainya. Sehingga kita lebih memahami lagi berkat daripada firman Tuhan sehingga kita bisa lakukan. Pada kesempatan kali ini kita belajar firman Tuhan mengenai membagikan misi Allah. Membagikan misi Allah. Dan pelajaran sekolah sahabat kita memiliki ayat inti yang terdapat di dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Kata-kata yang Yesus berikan kepada para muridnya di waktu-waktu akhir. Dia katakan di situ adalah bahwa Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula, kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, kamu semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pimpinlah hamba sehingga dapat menjelaskan pelajaran sekolah sahabat pada hari Sabat ini dengan baik. Dalam Yesus berdoa. Amin. Pelajaran sekolah sahabat kita mengajarkan di sini adalah bahwa kita harus mengasihi dan semua orang akan tahu melalui perbuatan kasih kita. Dan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini dikaitkan dengan kehidupan daripada Abraham. Sama seperti di sahabat yang lalu. Kita lihat bahwa kunci untuk penginjilan yang dilakukan Abraham pada zaman itu adalah melalui keramah tamahan. Kita lihat bagaimana orang-orang atau musafir yang tidak dikenal oleh Abraham tetapi melewati kemah Abraham, dia langsung sambut. Dia suruh untuk bersihkan kaki mereka. Dia juga suruh untuk siapkan makanan terbaik. Ramah tamah yang dimiliki oleh Abraham. Dan inilah yang harusnya kita sebagai orang Kristen, anggota gereja Masih Baru ke-7 juga melakukannya. Jangan sampai kita tidak ramah tamah terhadap semua orang. Bukan hanya kita, anggota gereja Advent saja, tapi semua orang. Maka melalui kehidupan kita, orang lain akan tahu. Melalui Abraham, kita lihat juga dalam membina pendidikan sejati, banyak orang yang mengetahui tentang Tuhan melalui kehidupan Abraham. Banyak yang kenal, banyak yang melihat juga mezbah-mezbah yang didirikan oleh Abraham. Melalui kehidupan ramah tamah. Begitu pula kita lihat di sini ada kasih. Abraham pada saat para malaikat yang datang sebagai musafir itu, salah seorang malaikat yang yaitu Tuhan sendiri, mengatakan bahwa akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Dan pada saat itu dia seperti bernegosiasi atau tawar-menawar dengan Abraham. Abraham meminta 50, 40, 30, 20, bahkan 10. Dia minta supaya tidak ada sebenarnya yang dilenyapkan. Kasih daripada Abraham. Padahal dia tidak kenal. Tidak tahu siapa saja orang-orang di situ. Sudahkah kita juga melakukan seperti ini? Kita mengasihi tanpa tahu orang itu. Kita mengasihi semua orang di sekitar kita. Suatu hal yang mungkin berat, tapi sangat mudah sebetulnya dibicarakan saja. Begitu pula kita lihat di sini bahwa doa yang Abraham lakukan pula. Dia senang berdoa, dia mendoakan orang-orang di sekitarnya pada saat itu yang datang dari Sodom dan dari manapun. Dia juga berdoa kepada Tuhan supaya, seperti yang tadi saya katakan, supaya tidak ada pemusnahan terjadi di situ. Dia menjadi seperti seorang pengantara. Dan ini adalah juga yang Yesus lakukan. Gambaran daripada Yesus. Dia mengasihi orang
orang, semuanya dia doakan. Sudahkah kita mendoakan orang-orang yang belum kenal Tuhan? Sudahkah saudara dan saya terutama mendoakan mereka? Abraham, dia doakan. Bahkan orang yang dia tidak kenal. Begitu pula kita lihat di sini bahwa misi Abraham pun dilakukan. Abraham, dia sangat ramah seperti yang sudah kita ketahui. Dia bagikan makanan dan juga sama seperti Lot pula. Lot juga mempraktikkan hal ini. Dia menjadi seorang yang berpengaruh di kota Sodom. Oleh karena dia duduk di pintu gerbang, kita melihat di pelajaran sekolah sahabat kita mungkin secara rincinya. Jadi Lot juga menawarkan makanan atau ramah tamah juga. Menjamu para tamu, 2 malaikat yang datang kepada dia. Dia tolong kedua tamunya ini. Jadi, apa yang mereka lakukan ini adalah sama. Memiliki roh keramah tamahan. Nah, apabila kita lihat juga di sini bahwa jumlah daripada penduduk Sodom mungkin sangat banyak ya, atau mungkin jumlah kecil saja. Kita tidak tahu jumlahnya berapa. Tetapi yang selamat pada saat itu kita ketahui hanya 3 orang. Ya, seharusnya ada 4, tapi hanya 3. Dalam artian yang kita harus lakukan di situ adalah semua orang dijangkau. Penduduk Sodom dijangkau semuanya oleh Abraham melalui doanya. Dijangkau. Dia tidak memikirkan berapa orang yang akan masuk atau akan ikut untuk keluar dari Sodom itu. Tapi dia jangkau semua orang. Begitu pula dengan kita, semua orang kita jangkau. Walaupun jumlahnya yang akan menerima adalah kecil, tapi kita jangkau. Dan kehidupan Abraham pun kita lihat di sini adalah bahwa dia tunduk kepada Tuhan. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang Abraham lakukan. Dari awalnya dia pergi dari tempatnya, yaitu dari Haran, untuk menuju ke Ur Kasdim, kemudian ke Kanaan. Dia dengarkan perintah Tuhan, dia tunduk dengan apa yang Tuhan perintahkan. Begitu pula dengan pembagian tanah pada saat itu. Pembagian lahannya. Dia juga tunduk hanya kepada Tuhan. Kunci dalam penginjilan yang kita lihat di sini atau membagikan misi Allah adalah keramah tamahan, kasih, dan doa. Kita harus bagikan atau secara sosial. Tapi secara kepada Tuhan atau secara vertikalnya adalah tunduk dengan perintah Tuhan saja. Kiranya Tuhan memberkati kita sehingga kita boleh memahami dan juga melakukannya. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mohon ya Tuhan tuntunan-Mu kepada kami sehingga kami dapat melakukan firman-Mu. Kami boleh membagikan misi yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam nama Yesus berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari Sabat ini. Amin.